Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Cahya Haryanti, NIM 171211035, kelas 2E, mata kuliah hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis, iman dan Islam akan rusak karena perbuatan maksiat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2295 menjelaskan mengenai hadis tersebut. Qad dasyana syahidu ba'nu fairin kolak qad dasyani syukad qad dasyana uqailun ngan nishihatin ngan abibah rib ningai diro maningan abi hurai rottarodi Allah ngan hu kola nabi'u sallallahu alaihi wasallam la yasnizani kina yasni wa huwa mu'minun wala yasrabul qamratina yasrabu wa huwa mu'minun wala yasrifu hina yasriku wa huwa mu'minun walai yan tohibu batan yasfauna su'illaihi wa iha absarahum hinna yantahibuha wahuwa mu'minun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufayyah berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum, dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri, dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Hadis Bukhari nomor 2295. Mufradat dari hadis tersebut ada 4, yaitu yasni atau al-zani, yang artinya pezina atau berzina. Kemudian yasrobul karo, peminum khamar. Kemudian ada yasriku, pencuri. Kemudian ada yan tahib, yang artinya merampas. Hadis tersebut memiliki pesan untuk kita hidup di dunia maupun di akhirat. Pesan hadis di atas adalah jika orang yang benar-benar beriman, maka seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina, karena perbuatan itu diharamkan. Seseorang yang beriman akan menjauhi semua larangan dari Allah, termasuk perbuatan zina, mencuri, merampas, dan perbuatan maksiat lainnya. Dan seorang yang beriman harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk apa yang diperbuatnya. Yang kedua, meminum khamar. Orang yang meminum khamar itu ialah orang yang menjauhi Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Minum khamar ketika hendak melakukan salat, puasa, dan melanggar semua perintah Allah termasuk minum khamar dan berzina itu. Seseorang yang beriman dan dia mengingat semuanya larangan
dari Allah, maka dia tidak akan pernah meminum khamar itu walaupun dia menginginkannya, dan meskipun itu sedikit pun. Jadi ketika orang yang sedang meminum khamar atau sebelumnya telah meminum khamar, maka sholat dan ibadahnya belum diterima oleh Allah. Yang ketiga, seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia beriman, karena dia tahu kalau Allah tidak akan menyukai perbuatan itu. Karena perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang mengambil hak orang lain, sama halnya dengan korupsi atau suap menyuap. Kalau pencuri itu mengambil barang orang lain yang bukan haknya, dan itu sebuah barang dan uang, dan itu dilakukan oleh orang yang tidak punya belas kasih sayang. Akan tetapi kalau suap menyuap itu dilakukan oleh orang yang berdasi, atau itu hukumannya bisa sampai seumur hidupnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam. Di antara dalil tersebut adalah hadis ini. Kata mereka, karena Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah seseorang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Kalau misalnya ia tidak dalam keadaan mukmin, berarti ia kafir. Kata mereka berarti, kata orang Khawarij, pelaku zina kafir berdasarkan hadis ini. Pelaku minum arak kafir. Demikian pula pencuri kafir, perampok kafir, dan semua pelaku dosa besar adalah kafir. Murtad dari agama Islam ke kafir. Ada ahlu sunnah wal jamaah atau murjiah memahami hadis ini bahwa amal tidak termasuk iman. Walaupun dia berzina dan mencuri, itu tidak memengaruhi imannya sama sekali. Dalam hadis lain dinyatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya, orang yang berzina dan mencuri, dia tidak akan kehilangan iman sama sekali. Ada hadis ini juga, tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Artinya, dalam keadaan imannya sempurna. Kata para ulama ahlu sunnah, kata ulama ahlu sunnah wal jamaah, maksud hadis tidaklah orang yang berzina di saat berzina ia bukan mukmin, artinya kafir. Sebab kalau dikatakan kafir, tentu Nabi akan mengatakan kafir, tapi Nabi mengatakan dalam keadaan mukmin. Maksud dalam keadaan mukmin adalah dalam iman yang sempurna. Ada beberapa ulama juga mengatakan bahwa orang yang berzina, merampas, dan mencuri tidak merusak keimanannya. Hanya saja seseorang yang melakukan hal-hal tersebut dapat merusak level tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadikannya seorang kafir. Sekian presentasi dari saya. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.